Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru Hebat. Perkenalkan saya Yuli Fitrianti, Guru SMPN 01 Simpang, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar. Topik pertama yang saya ikuti tentang Merdeka Belajar. Ada 5 modul pelatihan mandiri Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita awali dengan modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Pada modul pertama, kita mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu manusia yang bersandar pada kekuatan diri, baik lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Guru mampu merefleksikan kekuatan dan kelemahannya untuk berperan mendidik murid. Dalam dasar-dasar pendidikan, Ki Hajar Dewantara menyampaikan maksud pendidikan itu sendiri adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk itu, guru harus siap beradaptasi terhadap perubahan perkembangan zaman dengan belajar secara mandiri, dapat terus mengembangkan potensi untuk menghantarkan murid agar berdaya dan menjadi manusia merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Mari kita mengenali diri dan memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Peran guru sangatlah penting dalam menuntun meraih cita-cita, memotivasi diri murid, memfasilitasi pembelajaran, serta berkontribusi terhadap perubahan pendidikan yang berpihak pada murid, sehingga pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Tentu kita sudah memahami sistem among. Ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa tut uri handayani. Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang dengan perubahan zaman yang dinamis, seperti yang kita alami saat ini. Sehingga kita dituntut untuk adaptif terhadap perubahan yang ada. Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak, Ibu guru hebat, sekarang kita menuju modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin.
Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mendidik tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Pembahasan modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid terdiri dari kodrat keadaan, alam, dan zaman. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Asas trikon. 1. Kontinuitas merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. 3. Konsentris. Bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Bapak dan Ibu guru hebat, modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan juga teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi pekerti yang diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan atau kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Sedangkan konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan sebagai misi mulia mampu melakukan dialog dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhirnya seluruh proses pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru juga harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, sehingga memperoleh fungsi dari pendidikan dalam mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah mengikuti paparan pemahaman Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan Bapak Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom komentar. Tentang apa yang Bapak atau Ibu pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar ini. Terima kasih, tetap semangat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.